saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima forum grup diskusi FGD, yang keenam penyerahan hasil FGD kepada manajemen PT Adidaya Tangguh, yang ketujuh penandatanganan notulen rapat oleh kades-kades, sekcam dan camat Kaliabu Barat Laut, yang kedelapan penutup dan terakhir istirahat sekaligus foto bersama. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, pembukaan yang sudah berlangsung. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya pembacaan doa. Baik, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Kaliabu Barat Laut. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber dari PT Adidaya Tangguh. Selamat datang Pak di Kecamatan Kaliabu Barat Laut. Yang saya hormati Kepala Desa Kecamatan Kaliabu Barat Laut. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Gele Kecamatan Kaliabu Barat Laut. Yang saya hormati Babinsa Desa Gele dan Desa Onemai. Yang saya hormati Babin Kantimas Desa Gele dan Desa Onemai. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam agenda rapat konsultasi publik rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliabu Barat Laut. Bapak Ibu peserta undangan rapat yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, penyusunan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan memiliki arah yang jelas, terukur, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya
masyarakat wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Melalui forum konsultasi publik, kita berharap lahir pemikiran, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan atau seluruh yang ada di dalam ini. Perencanaan tidak boleh hanya bersifat top down, tetapi harus melibatkan masyarakat secara aktif sehingga dokumen perencanaan yang kita hasilkan benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di lapangan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, akhir kata dari saya mengajak kita semua untuk mengikuti kegiatan rapat ini dengan serius dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menyatukan pandangan, menjalankan rencana, dan memastikan bahwa setiap yang direncanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hanya itu yang saya sampaikan. Nanti selebihnya lagi ada sumber dari pihak tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pihak manajemen PT Adi Daya Tangguh. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Sebelumnya kami dari manajemen Adi Daya Tangguh dan rombongan Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Camat di sini, Ibu Supiati, dan semua staf yang ada di sini menyediakan kami waktu dan tempat untuk kami bisa bertemu dengan masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Desa yang berada di lingkar atau di dalam Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan juga kepada masyarakat yang hadir tentunya, dan juga kepada bapak-bapak dari Babinsa, Babinsa Fitmas. Tadi Ibu juga menyampaikan ada pimpinan dari Puskesmas, Bu, ya? Ya, dari Puskesmas Kecamatan Gele. Dan juga tidak lupa ini yang paling sangat juga ikut mendukung semua program adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh komunitas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Camat tadi, bahwa pertemuan kita pada hari ini judulnya adalah konsultasi publik. Kadang-kadang bahasa konsultan ini agak susah dicerna, Bapak. Biasanya konsultasi ini kalau kita mau merit, mau kawin, itu konsultasi dulu. Atau kita lagi sakit, konsultasi ke dokter, ya enggak, Dok? Nah, kalau ini saya rasa forumnya itu lebih tepatnya itu forum diskusi dan komunikasi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan program rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang. Jadi mungkin saya informasikan dulu sebelumnya tim dari Pak Krisno dari CSR telah memberikan kuesioner ya Pak kepada masyarakat. Jadi banyak masukan-masukan dari ada 5 desa ibu ya. Camat ada desa Nggele, 1 Mai atau 1 Mai? One Mai. One Mai ya. Jadi pikir 1 Mei. One kan 1.
Mai di Padang Ibu, jadi 1.000. Saya dari Padang, dari Sumatera Barat, Kapulau Bali. Kalau putusan Mai Ikhwan berarti datang. Jadi one Mai gitu. One Mai atau gimana Pak? Onemai yang benar. One Mai. Mai. Oke, terus Salati. Ada Beringin Jaya dan ada Kasanggung. Jadi ada 5 desa yang ada di dalam kecamatan dari Abu Bakar. Nah, dari hasil kesehatan ini, dari CSR kita telah mapping ya, ada yang konsentrasi di pendidikan, ada yang konsentrasi di kesehatan, ada yang pendidikan lagi, ada yang pendidikan lagi, ada yang kesehatan. Nah, mungkin nanti setelah sambutan dari saya, mungkin ada kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan Bu oleh tim kita untuk program selanjutnya apa, sehingga nanti akan ketemu apa yang betul-betul menjadi masukan Bu, dari masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat Laut ini. Karena tentunya sebagai pelaku usaha bisnis tambang itu rencana induk program pengembangan masyarakat ini tentunya harus dikirim ke pemerintah pusat juga. Masukannya dari masyarakat, dari Bapak Ibu. Apa yang kami bisa perbuat di dalam program-program CSR kami dari tahun ke tahun selama 2025 nanti sampai 2029. Ya. Mungkin ini sedikit cerita saja Bapak Ibu. Kondisi ADT sekarang ini kami berhenti produksi Bapak Ibu. Kunjungan terakhir Bapak Wakil Bupati ya Pak Tis ya. Dan kami melaporkan kepada beliau bahwa dari bulan Mei 2025 ini Bu, sampai saat ini kami belum beroperasi. Jadi ya, dari karyawan lokal kita sekitar 800-an itu yang masih bekerja di dalam itu mungkin sekitar 150 sampai 200. Sisanya itu kita di rumah, tetap dengan mendapatkan upah. Nah, itulah kondisi yang kami harus terima. Kenapa? Ya, karena dari putusan dari pemerintah pusat itu bahwa kita tidak bisa lagi mengirim langsung ke luar negeri, harus masuk melalui smelter Pak. Tidak bisa lagi. Makanya produksi kita untuk dikirim itu berkurang keluarnya dan kita melakukan itu. Tapi mudah-mudahannya tahun ke depan kita bisa beroperasi lagi. Tapi apapun ceritanya dengan operasi kita sekarang, yang namanya rencana program induk ini tetap kita harus jalankan. Baik itu perusahaan dalam keadaan operasi, dalam keadaan hibernasi seperti ini, kita akan tetap jalankan. Tetapi mungkin volumenya saja yang berbeda. Mungkin begitu, Ibu Camat, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Terus terang, kalau saya sendiri, nama saya Doni Franky, baru sekali ini ke MGW Pak. Terima kasih atas penyambutan Bapak-Bapak, Bapak-Bapak ganteng-ganteng semua, gagah-gagah, ibu-ibunya juga cantik-cantik. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi satu masukan bagi kami untuk dalam penyusunan program-program PPM kami ke depan. Begitu dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pihak manajemen PT Adidaya Tangguh. Selanjutnya acara yang kelima, forum group discussion FGD. Untuk moderatornya Ya Bu, ya. Iya. Mohon maaf sebelum masuk dalam pembahasan yang nanti akan dibikin oleh moderator, kami mau menambahkan ya, supaya masyarakat boleh memahami bahwa kita berada di Kecamatan Beli ini, Kecamatan Beli ini masuk dalam ring 3.
Itu ring 1 kecamatan PD ditambah 1 desa Upung. Kemudian di ring 2 di Kaliabu Utara mulai dari Padang, Nunu sampai dengan di Air Bulan. Cuma rencananya untuk di ring 3 ini kita akan menambahkan desa sebelah, yaitu desa Meranti Jaya sampai dengan Keramat. Ada 2 desa. Ini totalnya nanti jadi 19 desa. Program PPM ini sebetulnya kelanjutan dari program CSR. Ini diatur oleh Kemen 18 2024. Kemen 24 tahun 2018 kemarin ya. Ini berubah namanya menjadi PPM atau dulu CSR. Tapi sebetulnya sama, tujuannya adalah sama. Saya mau bacakan, selanjutnya saya ingin membacakan dari ringkasan yang kami terima berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan. Kuesioner ini kami bagikan mulai di bulan September akhir. Ada sebagian bapak-bapak yang sudah langsung ketemu dengan saya waktu itu kita undang. Dan hari ini baru sempat untuk kita lakukan untuk validasi dan kurang lebih seperti itu. Sinkronisasi untuk mendapatkan validasi yang betul-betul menjadi kebutuhan, dan kita akan nanti susun dalam bentuk buku kita sampaikan ke Minerva. Saya bacakan dulu ya. Skala prioritas di ring 3 untuk Desa Anggele, prioritas 1 adalah pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Prioritas kedua adalah pendidikan. Prioritas ketiga adalah kesehatan. Prioritas keempat adalah kemandirian ekonomi. Prioritas kelima adalah pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Prioritas keenam, tingkat pendapatan real atau pekerjaan ini ya. Prioritas ketujuh, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang PPM. Ada lagi. Ya. Nanti akan dibagikan ini, kita kembalikan lagi rekap ini kepada Pak Ades masing-masing ya, supaya bisa dilihat kembali. Kemudian prioritas 8, sosial budaya. Jadi saya tadi lupa ya, tidak menyampaikan lengkap bahwa program PPM ini ada 8 program utama seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kemandirian ekonomi, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, kemudian tingkat pendapatan real masyarakat, kemudian yang ketujuh pembentukan kelembagaan yang ada di desa, kemudian yang ke-8 sosial budaya. Kemudian untuk kecamatan, untuk desa Onimai, ini hasil dari rekap kita. Prioritas pertama yang diinginkan adalah kesehatan, yang kedua kemandirian ekonomi, yang ketiga pendidikan, yang keempat ini pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Nomor 5-nya, prioritas kelima, pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Nomor 6-nya, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Yang ketujuh, sosial budaya. Yang ke-8,
tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Itu yang dari Onimai. Dari Desa Selate, prioritas utama yang diinginkan adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemandirian ekonomi, yang keempat pembangunan infrastruktur yang menunjang BBM, yang kelima pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Yang keenam, tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Yang ketujuh, sosial budaya. Yang kedelapan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian BBM. Kemudian untuk Beringin Jaya. Beringin Jaya itu prioritas pertama yang diinginkan adalah pendidikan, kemudian kesehatan, yang kedua, yang ketiga kemandirian ekonomi, yang keempat pembangunan infrastruktur yang menunjang BBM, yang kelima pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Yang keenam, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian BBM. Yang ketujuh, sosial budaya. Yang kedelapan, tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Kemudian ini untuk Desa Kasango di Desa Tragek Kecamatan Gile. Jadi prioritas yang diinginkan adalah kesehatan nomor 1, nomor 2 pendidikan, nomor 3 pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Nomor 4, sosial budaya. Nomor 5, pembangunan infrastruktur yang menunjang BBM. Nomor 6, kemandirian ekonomi. Prioritas ke-7, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian BBM. Nomor 8, tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Jadi itu hasil yang kami dapatkan dari penyebaran kuesioner yang kami sampaikan melalui pemerintah desa. Untuk selanjutnya nanti diskusi kelompok nanti dari Pak Amin Najis yang akan memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi. Pada MC Chandra ya untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kris. Untuk forum grup diskusi ini kita bagi masing-masing desa. Jadi nanti prioritas yang ini memvalidasi lagi apa yang kemarin kuesioner, apa responden jawab itu. Nanti kita bagi untuk masing-masing desa itu kita bikin grup kecil. Misalnya Desa Kasango dengan sekdes dan masyarakatnya memvalidasi kembali apa yang sudah diisi. Jadi mungkin untuk meringkas waktu bapak-bapak, kita bikin berdasarkan desa masing-masing. Mohon kepada para peserta rapat untuk masuk kembali ke dalam ruang rapat. Masih banyak yang di luar. Oke. Kami harapkan yang masih di luar masuk kembali ke dalam ruangan. Kita akan berikan kesempatan, bapak-bapak. Kita akan berikan kesempatan untuk
masing-masing desa ya, ini apa namanya, ya mungkin bisa menyampaikan. Kalau ada yang mau bertanya ya, kalau ada yang mau bertanya ini masing-masing desa, kita beri kesempatan satu desa 2 penanya. Ini sambil kita lihat waktu bapak-bapak ya. Karena sekarang kalau kita pakai timur ini sudah jam 11.22 ya, 11.22. Jadi ya mungkin nanti yang bertanya misalnya dari desa Salati 2 penanya langsung dijawab saja nanti berikutnya. Jadi biar waktu kita cukup gitu bapak. Mungkin saya beri kesempatan dulu dari desa Nggele selaku mama kotanya ini. Kalian Bu Bara tahu? Ada satu tadi ya, dia begini. Mas pakai yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran tim manajemen dari PT Adidaya Tangguh di Balai Kecamatan Talebo Barat Laut. Pada dasarnya kami warga Desa Nggele dan warga Kecamatan Talebo Barat Laut sangat mendukung kehadiran investasi tambang biji besi di Pulau Taliabu. Dan kami masyarakat sangat gembira dengan kehadiran Bapak-Bapak di hari ini. Dan kami sangat berharap pertemuan seperti ini harus makin sering diadakan untuk menciptakan ruang komunikasi antara masyarakat dan pihak investor atau pihak perusahaan. Dari hasil diskusi kami tadi dengan teman-teman sedesa Nggele, hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maaf Pak, minta nama disebutkan Pak. Oh ya, mohon maaf, nama saya Zulkarnain Layobo ini. Ya, kebetulan saya adalah putra asli Desa Nggele, lahir di Nggele, besar di Nggele, cuma pernah merantau di Sulawesi Tengah saja. Kebetulan juga saya sementara ini sedang memimpin sebuah pondok pesantren dan merintisnya, walaupun tempatnya berada di Desa Onemai. Jadi sebenarnya saya ini ingin menyuarakan keinginan Desa Nggele dan Desa Onemai bahkan sekecamatan Talebo Barat Laut. Bukan cuma sekedar Desa Nggele saja. Ya, tapi untuk sementara saya ingin menyampaikan hal yang paling penting dalam diskusi tadi. Ya, prioritas utama tadi adalah pembangunan infrastruktur demi menunjang program PPM, program pemberdayaan masyarakat ya. Karena kita bicara tentang pengembangan ekonomi tanpa infrastruktur, saya pikir itu mustahil. Mustahil. Kendala terbesar di wilayah Kecamatan Talebo Barat Laut adalah kendala infrastruktur. Apa yang dimaksud infrastruktur? Jalan. Dari simpang 3 Balohang itu sampai Desa Nggele, bahkan mungkin sampai Desa Bawang itu sangat sulit dilintasi, terutama Nggele dan Balohang. Itu sulit sekali. Sementara pada ruas jalan itu, perkebunan warga Desa Nggele disitulah yang terpadat. Perkebunan warga Desa Nggele yang terpadat itu pada ruas Nggele, Lise, dan Desa Balohang. Seperti itu. Terutama Lise Nggele itu yang paling sulit sekali. Paling sulit sekali. Jadi andai kata ruas itu bisa dirawat oleh pihak perusahaan, maka itu sudah sangat menolong kami, masyarakat Kecamatan Talebo Barat Laut, khususnya Desa Nggele, di berbagai bidang yang ada dalam ruang-ruang yang dicatat dalam kuesioner ini. Itu. Dan saya pikir semua desa begitu. Saya yakin. Baik Desa Onemai, Desa Salati, pasti itu yang menjadi keluhan mereka, infrastruktur jalan. Ya. Kemudian masalah pendidikan. Di masalah pendidikan, yang menjadi prioritas utama untuk Desa Nggele adalah beasiswa pendidikan untuk strata 1, strata 2, dan strata 3. Ya. Karena saya pernah membaca satu diktat yang disusun oleh PT Nusa Interkonsul, kalau saya tidak salah itu menjadi prasyarat eksplorasi tambang biji besi Adidaya Tangguh.
PT Nusa Interkonsul. Kalau tidak salah tahun 2000 berapa Pak Husni punya? 2014 ya? 2014. Saya habis baca, saya serahkan kepada anggota DPRD Sula waktu itu, tapi hilang di tangan mereka. Saya tidak tahu mereka lepas di mana itu. Di antara muatan dari CSR yang disusun oleh PT Nusa Interkonsul adalah beasiswa bagi siswa berprestasi di wilayah AMDAL. Wilayah AMDAL untuk ADT yang tertulis dalam AMDAL susunan PT Nusa Interkonsul adalah Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede. Dan memang kalau kita melihat di peta, posisi ADT itu berada di belakang gunung yang ada di samping kita ini. Gunung di samping kantor camat ini, gunung tinggi ini, di balik gunung itulah. Kalau kita lihat di peta, perusahaan ADT berada. Mestinya Desa Nggele Onemai Salati Beringin ini itu berada pada ring 1. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf sampai ke Sango ya. Kalau bisa itu dirubah. Nggele Onemai Salati Beringin Kasango, kalau bisa itu ring 1 tambang ADT. Karena kita berada pada titik terdekat dengan tambang ADT. Ya, apalagi memang dalam catatan Nusa Interkonsul dan hasil survei mereka, hasil penelitian mereka yang terdiri dari beberapa profesor pada waktu itu menetapkan Kecamatan Taliabu Barat Laut bagian dari areal AMDAL atau wilayah AMDALnya PT ADT. Kalau BMI itu Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara, itu yang dicatat oleh PT Nusa Interkonsul. Tapi selama ini bagi kami masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut merasa terkesan, mohon maaf ini, terkesan dianaktirikan, terutama pada masalah infrastruktur. Saya sering lihat pihak perusahaan banyak merawat ruas jalan dari Todoli sampai di Lede. Iya, dari Simpang 3 Balohang sampai di Nggele itu nyaris tak tersentuh. Pernah tapi hanya sekali, pernah. Dan saya juga hadir pada saat itu. Untuk saat ini kalau bisa dan selamanya, untuk ruas Simpang 3 Baloha sampai Nggele itu dirawat terus-menerus, jangan sampai rusak. Baik itu jalannya, baik itu gorong-gorongnya, baik itu gotnya, semua itu dirawat. Kalau bisa, sewilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut itu harus terawat dengan baik. Itu harapan paling utama bagi masyarakat di kecamatan ini. Kalau urusan bibit, orang sini jago bikin bibit. Kalau urusan beli katintin, orang sini pandai, bisa beli katintin. Motor darat masing-masing punya 2-5 unit untuk ada satu rumah. Mobil gampang dibeli, semua bisa beli. Tapi jalan tidak mampu kita bikin. Ya itu, jalan. Memang itu hal yang sangat sulit sekali. Ya, jadi ini sebenarnya banyak yang mau dibacakan ini. Saya bacakan semua barangkali. Mewakili satu kecamatan Pak ya? Suaranya lebih kurang tahu Pak. Oh gitu kan? Bagaimana waktunya? Bisa sampai saya satu kali nggak apa-apa. Ya kalau pertanyaannya hampir sama ya saya rasa itu cukup mewakili. Cukup ya, ya, oke. Satu lagi barangkali Pak, terakhir ya, terakhir. Untuk menunjang cadangan sumber daya manusia di lingkar tambang ini, ya tadi itu adalah beasiswa bagi siswa yang berprestasi juara 1, 2, 3 kalau bisa semua diberikan. Untuk berbagai jurusan termasuk kedokteran, pertambangan, geologi dan lain-lain. Dan yang satu lagi, saat ini pemerintah Tiongkok itu punya program untuk mengirim guru bahasa Mandarin di berbagai wilayah. Andai kata pihak PT Adidaya Tangguh memfasilitasi guru bahasa Mandarin di Kecamatan Taliabu Barat Laut untuk seluruh SLTA, maka itu bisa memberikan dukungan kepada seluruh siswa di kecamatan ini untuk mengikuti program beasiswa di Tiongkok S1, S2, S3 untuk menunjang cadangan sumber daya manusia di PT ADT dan lainnya. Iya. Mereka harus belajar ke orang punya bahasa. Tidak, supaya tuh bisa kuliah di Cina tarada. Adik-adik jangan cuma kuliah di Luwuk, kuliah di begitu. Itu menunjang program beasiswa bos saya. Gitu. Iya, karena kalau kita belajar di sini terus ya hasilnya begini-begini nanti. Ya, jadi itu saya sementara, nanti kepanjangan nanti banyak sekali ini kalau saya baca semua ini. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya.
Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab apa yang Bapak pertanyakan Pak Zulkarnain tadi. Perihal jalan listrik ini Bapak, bukan hanya tahun ini, tahun sebelumnya itu sudah masuk pembahasan sampai dengan di tingkat DPR Bapak. Kami sempat hadir waktu itu, sempat hadir. Saat ini kita lebih sulit lagi karena di dalam pemberdayaan, di dalam BPN itu tidak boleh overlap dalam pembiayaan. Tidak boleh overlap dalam pembiayaan. Dulu saya pernah dipanggil diskusi dengan ketua DPR dan beberapa camat Gili, camat Taliabu Barat Laut, Bobok, kita diskusi. Beliau menginginkan jalan listrik tidak lagi seperti sekarang lah kondisinya, bisa layak. Kami sampaikan, Pak, yang kami dengar bahwa ruas jalan itu sudah ada pembiayaan. Apakah benar? Itu pertanyaan kami dulu. Bila benar, maka tidak bisa kita sentuh dengan pemberdayaan ini. Itu tidak bisa, karena terjadi overlap. Kalau jadi temuan Pak, nanti yang diikat bukan lagi PT Adidaya Tambuk, semua akan terikat. Biar di penjara rame-rame gitu. Itu ya. Saya siap juga, Pak. Masuk rame-rame. Yang penting bapak-bapak sudah berbuat, saya siap juga, Pak. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi agar Bapak Ibu juga bisa memberikan permakluman dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu yang jadi permasalahan kami. Kemudian selanjutnya ya, untuk kerinduan mendapatkan beasiswa ini, memang saat ini tahun 2025 ini kami baru memulai memberikan program beasiswa untuk siswa berprestasi, tapi baru sampai di ring 1 Bapak. Calon penerimanya itu 5 kandidat mahasiswa yang sudah menyampaikan proposal untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Tapi saat ini yang kami lakukan adalah, karena ini baru pertama di Kecamatan Gili itu ada 5 desa. Supaya pertama ini bisa dinikmati oleh 5 desa, kami seleksi melalui per desa. Yang terbaik dalam per desa, kami akan jadikan usulan calon penerima beasiswa. Ini yang pertama ya. Mungkin untuk 2026 kita akan lebih tambahkan, karena kami khawatir begini. Ada beberapa desa yang kemungkinan besar tidak bisa mengikuti kompetisi terbuka dengan adik-adik mahasiswa dari desa lain. Tapi setelah kami seleksi, kami lihat berkas-berkas yang masuk, ternyata ini adik-adik mahasiswa di Kabupaten Taliabu itu hampir pintar semua Pak. IP-nya itu di atas 3 semua. Iya. Bahkan predikatnya itu sampai summa cum laude. Pinter 3,8 sekian ada. Ternyata memadai, memang pinter-pinter semua. Jadi yang kami berikan kesempatan untuk mendaftar adik-adik yang sekarang duduk di semester 3, artinya sudah punya nilai di 2 semester awal. Itu nanti kami rankingkan sesuai dengan IPK. Memang ada persyaratan, tapi ini sudah terkumpul. Nanti kami akan diskusikan kembali, dan kami tidak memutuskan sendiri. Memang ini pro kontra Bapak Ibu. Kami melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Ada yang bilang, wah nanti
Durang-durang orang pemerintah desa itu yang bisa dapat. Tidak, kami terbuka. Biasanya begitu. Makanya ini kayak yang sampaikan ya. Kita buat terbuka. Tapi ada yang bersuarakan begitu. Wah, ini nanti cuma keponakannya camat, keponakannya kepala desa ini nanti yang dapat. Kami buka terbuka. Rankingnya kita buat terbuka. Si A dari desa tolong nilainya 3, ini 3, ini 3, Todoli ini gini. Kita buat terbuka. Itu yang sudah kami lakukan. Harapannya 2026 kita akan lebih banyak lagi. Insya Allah sampai di kecamatan Gili saat ini. Oke ya, kemudian mengenai pembagian ring 1, ring 2, ring 3. Kami melihatnya begini Bapak Ibu. Mana desa-desa yang bersentuhan langsung dengan aktivitas tambang itu kita jadikan ring 1. Memang IU kita sampai melintas di sini, IU kita ya. Tapi yang kita kerjakan adalah kawasan PPKH Pak, PPKH kalau sekarang persetujuan pemakaian kawasan hutan, kalau dulu di PPKH. Mana yang lebih bersentuhan langsung dengan PPKH kita itu kita jadikan ring 1. Saat ini yang bersentuhan itu adalah 5 desa di kecamatan Legi ditambah 1 desa di Ubo. Itu yang langsung bersentuhan dengan PPKH kami. Ini memang sebelumnya kami ini kan ada di kecamatan Taliabu Utara Bapak ya. Kami berkantor di desa Ubo, kami pernah juga berkantor di desa Iko. Sebelumnya di situ. Memang saat ini kami berkantor, kami punya site itu ada di kawasan desa Tol. Kemudian seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tidak mungkin ring 1, ring 2 ini tidak akan berakhir terus seperti itu, tetap seperti itu. Mungkin nanti bisa akan berubah. Ring 2 itu akan masuk menjadi ring 1, akan menjadi lebih luas. Ring 3 akan masuk dalam ring 2, dan yang di luar itu kita akan bisa masuk lagi ring 3 yang baru. Jadi total semua desa yang mendapat program BPM ini ada 19 desa kita usulkan untuk tahun sekarang. Kalau yang lalu hanya 17. Kemudian perihal untuk peningkatan kualitas pendidikan untuk anak kita yang di tingkat SMK dan SMA, karena SMK dan SMA ini langsung di bawah provinsi. Jadi nanti kami akan coba berdiskusi dengan kepala dinas di tingkat provinsi seperti apa nanti tidak lanjutnya, karena kami juga baru dengar Pak. Kalau sekarang itu yang Bapak sampaikan sudah banyak tambahan guru-guru bahasa Mandarin. Kalau dulu waktu kami SMA itu yang ada itu tambahan guru bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Nah, kalau sekarang mungkin nanti kita belum tahu program dari Dinas Pendidikan Provinsi apakah ada ekstranya itu dari guru apa tadi bahasa Mandarin, kami belum tahu. Ini nanti kami akan ambil waktu untuk bertemu dengan Dinas Provinsi. Kami juga sering ketemu dengan kampus-kampus yang ada di Maluku Utara ini, termasuk kampus yang ada di karena yang terdekat dengan kita di Taliabu di Luwu. Beberapa kampus kami sudah kunjungi. Kami ingin mendapatkan masukan dari akademisi tentang program-program yang bisa menunjang di dunia pendidikan untuk adik-adik kita tercinta semuanya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin saya bisa tambahkan. Mungkin Mas Doni menambahkan. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain tadi. Mungkin pertanyaannya memang cukup universal. Apa yang disampaikan bapak-bapak itu semua betul. Karena saya kerja di tambang tidak di sini saja. Jadi masalah jalan, pendidikan, kesehatan ini 3 masalah yang selalu menjadi topik baik di tingkat PPM seperti yang diadakan perusahaan ini maupun di tingkat pemerintah. Kita ambil kasusnya satu aja, jalan. Saya masuk ke Taliabudi 2019 sampai saat ini jalan kondisinya seperti ini. Benar seperti yang Pak Tris bilang tadi, sampaikan Pak Wakil baru bulan berapa itu sampai ke kita. Dan juga rencana musrembang untuk kabupaten. Jalan itu ada jalan kabupaten. Di sini Pak Tris ya, jalan provinsi nggak ada? Nggak ada. Jalan kabupaten, jalan Hanya jalan kabupaten. jalan desa itu berarti pakai Ya. dana desa ya. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tris tadi adalah tumpang tindih tadi Pak. Ini contohnya. Kemarin kalau di dekat ring 1 Bu Camat itu pekerjaan pemeliharaan jalan hampir 30 hari Pak. Iya. Hampir 30 hari Pak. Jadi maksud kita adalah bahwa untuk memenuhi permintaan masyarakat ring 1 kah, ring 2 kah, ring 3 kah, atau ring tinju pun sekalipun, itu bukan pemetakan seperti itu Pak. Jadi contoh masalah jalan, kalau di ring 1 kita bisa bantu 80%, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu untuk ring 2 dan begitu seterusnya. Jadi itu kenapa program itu dibikin, supaya melihat kemampuan perusahaan. Yang kedua, kemampuan juga pemerintah. Jadi kalau di ring 1 aja perusahaan belum bisa berbuat apa-apa secara maksimum, minimumnya 70%, bagaimana kita mau bikin untuk ring 2 dan ring berikutnya Bu Camat? Kita aja masih bisa bicara dasarnya saja susah setengah ampuh. Tadinya kita berharap dengan ada BMI bisa tolong kita Pak Tris ya, arah ke mereka bisa bantu kita arah ke tolong utara sana, dan kita bisa berkonsentrasi ke barat. Tapi dengan kondisi sekarang juga seperti itu ya, kita perusahaan semaksimum mungkin memenuhi kewajiban apa yang kita ada dulu. Begitu nanti sudah pemenuhannya sudah 70%, 80%, mungkin kita bisa seperti yang Pak Tris tadi, melangkah untuk ke daerah berikutnya. Jadi itulah Pak yang kondisi kita saat ini. Terima kasih. Sebenarnya forum seperti ini di mana saya bekerja di tambang itu lumrah Pak, dan enak. Kenapa? Kita boleh beradu pendapat di dalam suatu forum dan diskusi. Dari situ kita bisa dapat masukan-masukan, baik itu untuk perusahaan secara langsung maupun untuk pemerintahan kabupaten. Ya. Karena apa yang kita bicarakan itu bukan untuk kepentingan kita pribadi toh, untuk kepentingan semuanya. Benar yang dibilang Pak Zulkarnain tadi Bu. Dengan ada jalan, roda perekonomian ini berputar. Orang beli mobil, motor dan segala macam gampang Bu. Tapi bikin jalan setengah mati. Begitu juga yang dialami karyawan kita yang tinggal dari arah ini mau ke sana. Mereka urunan Bu, mau bikin jalan. Cuman karena kendala kondisi dan apa, akhirnya tadi Pak Kepala Desa sampaikan, malah mereka nggak jadi Pak ya, disumbangkan saja ke masjid Pak. Nah jadi banyak faktor-faktor yang saya rasa di daerah ini mungkin kita sama-sama tahu bahwa ini kabupaten yang masih muda, yang banyak yang harus kita perjuangkan, baik dari sisi kemasyarakatan maupun sisi pemerintahan. Kita tidak bisa memblame atau menyalahkan ini kurangnya. Tapi bagaimana kita secara bersama-sama bersinergi, masyarakat, perusahaan dan pemerintah, untuk nih bagaimana nih
Kalau jalan yang sudah ada dananya, oke. Jalan yang tidak ada dananya bagaimana? Bisa kita bantu. Perusahaan membantu dalam hal ini, kita bisa menggunakan alat yang kita guna, yang kita ada. Kita punya grader, kita punya ini, kita punya ini. Kita bisa mengalokasikan waktu, Pak. Maksudnya, misal bapak-bapak bikin proposal jalan ini berapa lama ya, kayak di Lede kan Pak Tris? Bisa. Tapi kebutuhan pemenuhan di tempat-tempat tertentu harus terpenuhi dulu. Sekarang Ibu, kalau kita kirim alat ke sini, bawa alatnya ke sini, seperti yang saya bilang, pakai apa Bu? Pakai helikopter atau pakai ponton? Nggak bisa. Nah itulah kondisi Bu. Mengirim barang alat berat aja kemarin kita masuk lubang lah, masuk ini, patah jembatan. Nah ini yang kadang-kadang memang kondisi alamnya itu Bu yang ada di kita. Jadi bapak-bapak jangan berkecil hati dulu. Kita bersama mengupayakan apa yang terbaik buat kita. Di antara yang terburuk pasti ada yang terbaik, Pak. Insya Allah apa yang Pak Zulkarnain dan teman-teman inginkan, mau ya itu dari Allah, mudah-mudahan itu terkabul. Amin. Begitu tambahan dari saya. Ya, baik. Mungkin kita coba dari ini ya, kesehatan ya, ada kepala puskesmas. Ya kesehatan. Oh salah tidur. Oh siap. Saya di sini bukan kepala orang, pikirannya banyak ini. Oke siap. Boleh. Bentar, mic-nya di ini dulu. Mic-nya. Satu lagi. Kasih nama ya, kasih nama. Nama. Biasa 2 orang. Kasih nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Salati, atas nama Asis Armin. Asis Armin. Balik nama saya berarti ya. Jadi perkembangan saran tadi dari Ustaz Zul tidak akan jauh beda mungkin dengan kita. Cuman saya coba kasih supaya semangat ini pikiran kita di forum ini. Tadi bicara soal misalnya soal infrastruktur tadi, jangan sampai anggarannya redundant dari tambang kemudian pemerintah daerah, kan kira-kira begitu. Nah, coba kalau kita balik ini, saya lebih kasih naik tensinya, kita balik ini AMDAL 2007 misalnya. Soal ADT ini kan kehadirannya, saya punya AMDAL 2007 dan 2010, saya sempat baca itu. Kalau saya tidak salah dalam peta AMDAL 2007 dan 2010, kalau tidak salah, Kecamatan Talebo Barat Laut ini, kayaknya kalau tidak salah, kalau bukan di blok 7, di blok 9. Masuk dalam wilayah lingkar tambang, kira-kira begitu. Mungkin satu-satunya masyarakat Talebo Barat Laut yang memiliki AMDAL itu saya. Kita bicara soal CSR dari 2007 ini Pak. Saya baca dan kaji dengan teman-teman mahasiswa di LU, belum pernah kita mendapatkan pemberdayaan masyarakat kalau kita bicara soal CSR ini. Dari segi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan sebagainya. Tidak pernah. Nah, kalau hari ini misalnya soal lagi infrastruktur permintaan dari masyarakat, tambang beralibi bahwa ada redundant, kita mau tanya dulu. Misalnya, soal misalnya tadi alasannya bahwa Lede itu masuk dalam lingkar tambang di ring 1, lantas kenapa hari ini datang berkegiatan di ring 3, kira-kira begitu, kalau bukan daerah prioritas begitu. Artinya kalau hari ini tambang datang untuk bersosialisasi, mendengar jeritan publik, maka sepantasnya juga kita mendapatkan perlakuan yang sama, kira-kira begitu dengan masyarakat Lede yang hari ini. Ataukah misalnya masyarakat harus ribut dulu kayak masyarakat Lede begitu? Masyarakat Talebo Barat Laut harus demo mungkin atau bla-bla ribut soal tambang baru kemudian realisasi. Harus begitu kah? Kan kita tidak mau lagi begitu. Saya sering berkomunikasi dengan Patris juga. Ataukah saya harus perintahkan teman-teman LU untuk ribut boykot soal logistik tambang yang ada di LU? Kan tidak seperti itu. Saya ingin berkomunikasi dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu kita terlalu banyak beralibi.
dari manajemen. Misalnya contoh, saya pernah juga ikut advokasi soal jalan lingkar yang dibuat DSLNG untuk kita bicara soal ini perbandingan saja. Mereka itu punya 2 jalan lingkar ketika DSLNG itu masuk di Luwu. 2 jalan lingkar itu kala-kala PL ini. Apakah ini kurangnya perhatian dari pemerintah ke tambang atau seperti apa? Ada miskomunikasi yang kemudian tidak terjalin sehingga ketidakpedulian tambang hadir pada masyarakat. Saya kira begitu. Nah, saya kira mari kalau misalnya tambang ingin menggali tanah kami, sama dengan Pak Ustadz bilang, kami menerima tambang itu sekarang ini. Mungkin dulu kami menolak ini karena bla 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 dan sebagainya. Hari ini kami menerima, tapi juga efektivitas dari perang itu kami harus terima, kami harus dapatkan. Itu. Soal selanjutnya misalnya, soal tenaga kerja. Kita bicara ring 3 tadi yang disampaikan. Coba hitung masyarakat Kecamatan Telebat Laut untuk pencari kerja. Tidak akan cukup mungkin 20 orang, paksa kalau 20 orang. Saya misalnya mau cari kerja, saya tidak tahu mau kemana begitu. Karena jujur saja, kalau kita mau bicara soal adil tangguh dari awal, tidak ada transparansi untuk penerimaan tenaga kerja. Seperti yang Weda, bla bla bla. Morowali, tidak seperti itu. Kadang harus ada orangnya yang terdekat. Saya harus dekat dengan camat, saya harus dekat dengan bupati, saya harus dekat dengan kepala desa untuk supaya saya punya berkas ini masuk ke atas. Haruskah begitu? Kan itu adalah bagian daripada cara kerja yang tidak becus bagi saya. Karena saya masyarakat yang akan kena dampak manakala kemudian tambang ini punya dampak. Karena kita wilayah dampak ini, Pak. Tali Upar Laut punya dampak. Nanti saya buka lagi amdalnya. Saya belum dapat lagi amdal baru. Tapi 2010 dan 2007 saya punya. Nah, sehingga saya mohon kepada manajemen soal jeritan masyarakat, soal jalan ini menjadi salah satu prioritas yang paling dinanti-nantikan. Ini bagaikan surga yang begitu dinantikan oleh para orang yang berdoa untuk masuk surga. Kita ini menginginkan jalan ini sama dengan surga, Pak. Tadi Bu, ini pemerintahnya tidak peduli, datang lagi perusahaan tidak peduli. Kita mau mengadu sama siapa ini? Nah, saya kira mari sama-sama pihak tambang untuk melihat jeritan dan keinginan publik ini sedikit. Tadi saya dengar diskusi-diskusi kecil dari, maaf ya, saya mau sedikit banyak bicara ini. Memang karena sudah lama ini saya ingin banyak bicara memang. Tadi orang di luar turun saja satu pisau misalnya untuk alat berat. Jangan. Kalau kita bicara tanggung jawab lingkar tambang ini, dia punya tanggung jawab harus jalan lingkar sebenarnya. Ada tanggung jawab tambang itu. Nah, pertanyaannya, apakah lahan-lahan masyarakat dia relakan untuk membuat jalan tersendiri, yaitu jalan tambang? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Mungkin tidak, harus ganti rugi bla bla, itu juga kita pikirkan. Tapi paling tidak, jalan lise dari pertigaan ini diperbaiki lah begitu, supaya orang senang sedikit jalan. Coba kalau lihat di situ, itu 2 kali bola balik ke utara, itu langsung kita usus buntu itu. Serius, coba saja. Baru-baru ada yang meninggal. Nah, itu fakta membuktikan bahwa jalan itu sangat kritis dan diinginkan oleh publik. Nah, itu. Yang selanjutnya, Pak, soal tenaga kerja itu saya paling tekankan. Karena saya juga ini mau cari kerja. Bukan saya datang mengemis, tidak. Saya mau kerja. Dan kalau kau hitung TBL ini tidak akan paksa 20 orang. Coba, saya minta datang dari berapa orang TBL yang kerja di datang dari 2007 sampai sekarang. Coba saya minta datang dari datang. Tunjukin sama saya. Kan ini juga tidak ada pemerataan penerimaan tenaga kerja ini, Pak. Kalau kita mau hitung masyarakat Taliabu yang kerja di Morowali dan di Weda, kita bandingkan dengan masyarakat yang kerja di ADT dan PMI, lebih banyak di Morowali dan Weda sana. Saya pernah marah sama wakil bupati, gila ini pemerintah. Bagaimana tidak mau gila? Orang lebih mengadu nasib di negeri orang daripada di negeri kita. Ini tambang besar, Pak. Ada PMI, ada ADT. Masa kita lebih pergi mati di negeri orang lain daripada kita mati di tanah kita sendiri? Nah, ini yang saya kira perlu dipikirkan oleh manajemen tambang Adil Tangguh. Saya sering berkomunikasi juga dengan Pak Tris. Jadi saya harap ini yang paling penting. Karena bicara soal hari ini tenaga kerja, orang semua menjadi soal pekerjaan. Akhirnya orang jadi P3K, kadang ada S2 jadi P3K, kan itu gila. Jadi saya mohon dipikirkan baik-baik.
supaya realisasi daripada tambang ini ada yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pulau, terutama di Ring 3 di Kecamatan Telberat. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian aja mungkin nanti ada satu lagi yang penanya. Boleh. Tambah salah di satu lagi. Desain termau nggak? Desain. Onemai. Ini lagi dari mana nih? Salati ya? Oh iya, nah, boleh. Barang-barang lain termau. Tadi Salati tanya 2 ya? Ya. Kasih nama Bapak. Iya Pak. Ya, makasih banyak Bapak sudah sarankan nama, tapi saya mau bilang bahwa Bapak sebagai pemateri tadi tidak sebut nama, jadi kita tidak kenal. Salahnya Bapak juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Husni Rode, alamat toko itu alamat Desa Salani, Toko Masyarakat. Saya lebih mengarah ke ini tadi, lapangan pekerjaan tadi Pak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Adinda tadi itu sangat luar biasa. Perkara jalan, lapangan pekerjaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di mana di wilayah tambang. Ada semacam kisi-kisi yang saya dengar di luar tadi bahwa ada ring 1, ring 2 dan ring 3. Bahkan beliau yang di depan itu dia sampaikan bahwa ring tinju. Jadi yang ditinju selama ini itu hanya Kecamatan Tanjung Barat Laut. Iya. Jalannya tidak diperbaiki, tenaga kerjanya hanya 21 orang. Gera itu Pak ada 20 orang. Salati itu hanya 3 orang. Kemudian di Berinjaya hanya 1 orang. Tenaga kerja yang direkrut oleh tambang, ada tambang itu kurang lebih 1000. Ini hasil data dari DPRD Provinsi kemarin Muslan Sarif. Ini data ini kita peroleh. Tenaga kerja asing ada 15 orang. Ini data yang disampaikan beliau. Karena beliau kita suruh untuk cek kita punya pekerja di sana. Nah, hari ini kita butuh data yang valid terkait dengan pekerja di Taliabu. Iya Pak. Di semua desa itu kami dikasih Pak. Karena kenapa? Takutnya pekerja-pekerja yang mengatasnamakan orang Taliabu itu bukan orang Taliabu. Di sini hadir kepala desa Pak. Tolong sampaikan datanya. Karena anak-anak kami, masyarakat kami mau bekerja, tapi dia punya berkas dibuang di tong sampah. Iya. Udah berulang-ulang Pak. Patris itu pernah kita aksi ditolong di tahun 2017 terkait dengan itu apa ya? Apa itu nama itu? Zona merah atau apa itu? Itu kita pernah aksi Pak. Dengan ini valid karena banyak hak warga yang terabaikan oleh tambang. Jadi perkara jalan dan kemudian tenaga kerja penting sekali. Coba lihat 1000 orang lebih Pak. Kalau yang Kabupaten Laut itu hanya dapat 21 orang. Iya, terdiri dari 5 desa. Ini data dari DPRD Provinsi Pak. Ini dari DPR Provinsi. Coba dihitung berapa persen dari ring-ring 1 dan ring-ring 2 itu. Kenapa mereka kebanyakan? Yang kita butuh di sini Pak, berikan rasa keadilan kepada masyarakat Kabupaten Laut. Di semua hal, jangan hanya tenaga kerjanya, masalah infrastrukturnya dan segala macam itu diberikan rasa keadilan. Kita ini Pak, kalau dia berdampak, kena di atasnya Salati itu Pak. Kalian punya alat-alat itu pun kedengaran dari situ itu. Iya. Biasanya itu bukan karena orang lede dan segala macam, kena kita di sini. Karena tepatnya kayak Fasior itu. Fasior di Papua itu bukan kayak di pegunungan begitu. Jebol dia punya tanggul-tanggul akhirnya mati satu kabupaten. Bapak-bapak harus bertanggung jawab dengan itu. Bekerja di korporasi harus punya nilai ibadah Pak. Tolong kasihan. Ada nilai ibadahnya. Kita ini orang beragama. Pastikan bahwa di sekitar gini banyak agama, kemudian banyak sarana pendidikan segala. Itu kan bapak-bapak sudah mengakui di AMDAL itu dokumen AMDAL. Bersedia membangun jalan penghubung antar desa, memberikan beasiswa, memberikan bantuan kepada sarana ibadah. Itu kan bapak-bapak punya AMDAL yang kita baca. Jadi tolong bapak-bapak memberikan rasa keadilan itu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini menjadi satu cambukan kepada teman-teman yang ada di tambang untuk bisa berkontribusi ke depan. Karena ini bagi kami adalah mimpi buruk. Kenapa baru hari ini baru ada konsultasi publik yang selama ini kurang lebih 10 tahun lebih tidak pernah berkonsultasi begini. Ini kan mimpi buruk. Saya takutnya jangan sampai bapak-bapak ini mendapat tekanan dari pihak-pihak lain. Apakah dari DPRD, apakah itu dari Menteri Pemberdayaan dan segala macam. Ini kita takutnya bapak-bapak ditekan baru datang kayak mimpi buruk di siang hari kayak begini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Semangat pagi ya. Siap. Jam 12 sudah. Semangatnya ya. Semangatnya ya, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi bukan selamat pagi ya. Iya. Ini kedua adik ini teman saya sudah lama. Ini Mas Aziz Armin ini juga sudah pernah. Kadang ini kan kalau definisi adil ini sulit ya. Adil itu bukan berarti kalau ditimbang itu kanan dan kiri harus sama. Ya. Itu definisinya sulit untuk adil. Tergantung siapa yang mendefinisikan. Ya, tapi kalau bagi saya secara pribadi, terlepas saya bukan orang perusahaan, itu membahasakan adil itu kalau sama-sama dapat, bukan jumlahnya, tapi sama-sama merasakan dapat. Oke, saya akan menjelaskan dulu dari Mas Aziz. Iya, Mas Aziz. Mas Aziz Armin ini. Iya, beberapa waktu yang lalu ya, 2 tahun lalu misalnya, pernah masukkan lamaran ke saya. Padahal kami sudah kenal cukup lama, tapi kenapa baru sekarang melamar gitu? Pada kesempatan sebelumnya cukup banyak. Saya sampaikan kalau kita ada slot kan kita coba melihat basicnya siapa yang melamar ini apa, kan seperti itu. Tapi tidak mungkin kalau Mas Aziz ini saya tawarin mau jadi OB di tambang, kan tidak mungkin. itu yang harus kita sampaikan. Nanti paling kalau saya sampaikan, ini ada ini OB mau nggak? Wah Pak Aziz ini Pak Aziz ini pelajar ini mau saya OB S1. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada slot yang memadai, pasti kami akan sampaikan. Mas, ini ada ini loh, tertarik nggak? Kalau nggak tertarik ya mungkin ada saudara yang lain yang tertarik. Pasti kita sampaikan begitu. Yang kedua, semua informasi tentang lowongan kerja itu ada di Disnaker. Semua saya sampaikan dari vendor kita itu menyurat. Kita ada perlu ini, posisi ini itu ada di Disnaker. Kita bukan menyalahkan siapa. Apakah email kita yang kita kirim ke Disnaker itu cukup hanya sampai pada penerima, tidak diberi ditempelkan di papan informasi? Itu nanti saya harus perlu waktu untuk sesekali saya nyelonong ke sana. Hanya nyelonong aja, kalau saya janjian nanti ditempel duluan. Kita belum tahu itu. Kemudian untuk penyebaran tenaga kerja per desa itu kita sampaikan di Disnaker. Iya, kita sampaikan di Disnaker untuk penyebaran tenaga kerja itu. Sampai alamat kita sampaikan. Jadi semua yang ada, pekerja yang ada di PT Adidaya Tangguh itu kita sampaikan. Yang nasional seperti saya orang Minahasa. Ya. Saya di Tompaso Baru, saya tinggal di gunung sama seperti Bapak tinggal sekarang ini. Saya di gunung, kalau Bapak tahu Tompaso Baru, ini yang sekolah di Manado kalau ada di Unsrat atau di Tondano. Tempat saya itu seperti ini, di bukit. Saya kalau di rumah sama seperti Bapak Ibu. Saya punya kelapa sekalipun tidak banyak. Jadi tanaman apa yang Bapak Ibu tanam sama apa yang saya tanam. Cuma sekarang yang lagi ngetren di tempat kami itu ada namanya tanaman nilam. Minyak nilam lagi ngetren, pernah tembus sampai 2.400.000 1 kilo.
Sekarang sudah kembali lagi turun jadi 600, 500. Tapi itu semua sudah diatur oleh alam lah. Tuhan yang atur, rezeki kita semua yang nakarkan Tuhan. Nah mungkin kalau saya mungkin dikasih rezeki lebih, mungkin saya akan berubah jadi nakal, tidak bertahan di rumah kan begitu. Tapi Tuhan takar saya memang hanya sampai di situ. Kembali soal infrastruktur tadi ya Mas Adis. Itu kalau untuk jalan utama memang itu sulit. Ya, sulit ya, sulit. Sulit, saya sampaikan sulit. Kita terbentur dengan aturan. Itu yang saya katakan kesulitan itu. Tetapi ini insya Allah ya, insya Allah aja. Kalau saya lihat ini beberapa masyarakat saudara kita yang ada di Taliabu Barat Laut ini, saya lihat kan sudah mulai banyak yang membuat jalan akses ke lorong perkebunan menggunakan jalan semen setapak mungkin 1 meter lebih panjang. Mungkin sangat punya peluang besar. Kami bisa membantu untuk memfasilitasi pembelian semen, pengadaan semen, tapi secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ini saya mau cerita, saya tidak membandingkan ini Taliabu Barat Laut dengan di tempat saya. Di tempat saya, setiap musim pemetikan cengkeh, panen raya, cuma kemarin kita tidak panen, tahun ini kita tidak panen. Mungkin saya perhatikan di Taliabu Barat Laut ini juga kurang panennya. Tidak panen sama sekali, tidak panen. Iya. Kalau kita sedang panen, kita ini urunan memperbaiki jalan. Yang penting sepeda motor kita bisa tunggu sampai di gunung. Itu dengan urunan semen. Ya, karena terus terang di kampung saya jauh dari tambak. Ya, ini mungkin kalau dari sini lewat Mas Haji dengan Mas Husni Mudi, kita buat terobosan infrastruktur itu dengan kita memberikan bantuan dalam bentuk semen secara bertahap. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Yang tenaga kerja ini yang saya sampaikan. Tenaga kerja kita itu memang tidak sampai, kalau 800 lokal itu tidak sampai. 1000 nggak sampai. Iya. Itu tenaga kerja itu, saya pernah ketemu dengan Pak Mislan. Pak Mislan itu, ya saya sampaikan sahabat ya. Kami sering komunikasi. Beliau juga sering menyampaikan beberapa yang beliau tangkap dari masa reses itu kepada kami. Beliau sampaikan, Pak Tris, kemarin saya reses di sini, saya menemukan ini. Kami coba untuk mendiskusikan. Ya, kami secara pribadi, ini pribadi ya, saya bukan nama perusahaan. Beliau itu pribadi yang visioner. Termasuk kemarin soal status jalan itu sampaikan, Pak Tris, Tambang bisa nggak bantu kami untuk mendapatkan RS? Wah, Pak, untuk mendapatkan RS jalan itu kita sendiri kalau perlu sesuatu kita harus menyewa konsultan. Itu sulit. Kami belum bisa bantu. Karena syarat untuk meningkatkan jalan menjadi jalan provinsi itu memang harus ada aturan kajian yang harus dipenuhi dulu, baru itu sebagai lampiran usulan peningkatan status jalan. Itu seperti itu. Saya rasa dari saya cukup, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Doni selalu manajemen saya. Terima kasih
kasih Pak atas ininya. Memang kembali lagi yang pertama tenaga kerja apa yang disampaikan Pak Tris. Pertemuan terakhir saya dengan Pak Wakil Bupati dan Kadisnaker Tenaga Kerja, waktu itu ada demo di kabupaten dan mereka ditanyakan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Adidaya Tangguh itu berapa. Itu mahasiswa yang tanya dan di demo waktu itu, waktu Agustus. Kadisnaker nggak bisa jawab, makanya Pak Wakil bersama Kadisnaker datang menemui saya dan saya langsung yang kasih Pak, ini Pak daftar tenaga kerja yang ada di Adidaya Tangguh, berikut alamat di desa masing-masing. Jadi begitulah tidak sinkronisasinya Pak. Kenapa? Kita sebagai perusahaan menjalankan aturan, kita yang kasih informasi ke dinas yang terkait. Dinas terkait harus menjalankan fungsinya, memberikan informasi itu kepada camat atau kepala desa. Ini loh karyawan ADT yang tinggal di daerah bapak-bapak, benar nggak orang ini ada? Kalau tidak ada dipertanyakan, apakah dia numpang KTP saja Pak? Ya, Pak sendiri. Kalau numpang KTP dipertanyakan dong. Iya betul. Kadang-kadang yang saya dengar kan ada keluarganya di mana disuruh datang di sini bikin KTP di sini. Jadi maksud saya kita sama-sama bekerja sama dalam hal ini. Apa yang dikatakan bapak-bapak itu benar. Makanya saya kasih data kepada Pak Wakil sama Kadisnaker. Ini Pak data-data kita. Karyawan kita berapa, asalnya di mana, nomor KTP-nya ini, alamatnya ini. Bisa dicek. Jadi kalau di sini ada dinas Dukcapil, ada dinas tenaga kerja yang selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pencari kerja, itu bisa terdeteksi Pak. Pak Aziz. Tadi Pak Aziz juga bilang jalan lingkar Donggi. Kebetulan saya dulu di Donggi Pak. Jalan lingkar itu dibikin untuk kepentingan pengalihan desa. Di desa itu diambil Pak, itu sampai mati Pak itu. Bentrok Pak di situ. Itu diambil untuk keperluan jalan, desa dipindahkan ke atas. Dari bawah mau dijadikan pelabuhan, pindahkan ke atas. Nah itu Pak, jadi memang banyak PR sekali Pak. Perusahaan bukan sesuatu yang sempurna Mas Aziz sama Mas Husni. Banyak kekurangan kita. Makanya oleh sebab itu saya sampaikan tadi, forum seperti inilah yang banyak sebagai forum kritik bagi saya, bagi kami, bagi perusahaan. Kalau orang yang alergi kritik Pak, biasanya nggak maju-maju Pak. Biasanya Pak. Biasanya. Tapi apa yang Bapak sampaikan benar. Tetapi untuk kebutuhan sekarang di kita itu Pak, itu kita rekrut lokal itu ada sekitar 800. Saya sampaikan kepada Pak Wakil. Kalau dia lihat datanya, terus desa-desanya itu bisa ada kelihatan di situ. Dan setiap kebutuhan itu kita kasih ke Disnaker. Nah, usia produktif dan usia yang tidak produktif kita juga lihat. Umur berapa sih yang bisa layak untuk bekerja? Dan posisi apa sih? Waktu itu Pak Bupati minta ini anak-anak karyawan ini yang lokal udah pernah di training nggak Pak ini? Kita keluarkan buktinya bicara. Ada bukti dia kita trainingkan untuk silo alat berat, surat operasi layak alat berat. Supaya apa? Kalaupun perusahaan kita ditutup, dia bisa jadi operator alat berat di daerah lain. Tidak jadi operator yang makan gaji UMR. Itu kenapa? Dari dia pekerja dasar menjadi pekerja yang terampil, itu kita lakukan. Saya sempat bilang nggak Pak Disnaker, sekarang perusahaan melakukan seperti ini, apakah dinas ada nggak Pak program dari kabupaten untuk peningkatan tenaga kerja di lokal? Pak Disnaker jawab, Pak mohon maaf tidak ada Pak. Setahu saya dari provinsi itu ada Pak. Cuma di sini tidak pernah dikasih kesempatan untuk melakukan training itu. Karena saya ketemu di kepala dinas provinsi, saya punya dana Pak, saya punya orang Pak, saya punya ini.
untuk bisa diadakan di Pulau Taliabu, tapi karena kondisi dan ini tidak bisa diadakan. Jadi sayang tenaga kerja kita menjadi tenaga kerja yang tidak terampil. Itu Pak. Terima kasih atas ininya Pak Husni sama Pak. Itu saya ceritakan pertemuan saya. Jadi tenaga kerja kita di sini kalau melamar, ya seperti Pak Tris bilang, S1 Bu, akhirnya jadi OB, office boy. Yang nggak enak juga Bu. Orang S1 kita kasih office boy. Nah itu yang peningkatan daripada skill daripada teman-teman kita di daerah ini juga harus ditingkatkan. Kenapa? Itulah yang menjadi modal dasar teman-teman bekerja. Jadi setiap lowongan itu kita sampaikan. Tapi bapak-bapak berdua bisa kasih tahu juga ke Pak Tris kalau ada lowongan kah apa ke Pak Tris. Nggak salah. Kepala desa juga tanya, nggak salah. Memang itu tugas Pak Tris. Apa yang ada sekarang Pak Tris? Nah itu bisa nanti Pak Tris akan jawab. Ini butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini. Ya sholat dulu. Oke, kita break dulu Pak. Ini kayaknya sudah azan Ibu ya. Bagaimana Bapak-bapak? Kita break. Kita break ya. Somat. Prosesi foto bersama kepala desa dan kecamatan Talabarata bersama. Alhamdulillah kita foto bersama dulu.